Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasrusam kembali hadir menjumpai Anda dalam Mang PDK Menyapa, Mang Polisi Dulur Kita Menyapa. Kali ini seperti biasa pemirsa kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai tema yang kami angkat sebagai topik, dan juga pada waktunya nanti kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454. Hari ini Mang PDK Menyapa mengangkat tema mengenai vaksinasi COVID-19, dan saya akan sapa narasumber yang sudah hadir bersama saya. Kita telah bersama Bapak Kombes Pol Dr. Samsul Bahar MKes, Kabid Dokes Polda Sumatera Selatan. Assalamualaikum, Dr. Samsul, apa kabarnya? Waalaikumsalam, baik sekali. Sehat ya, Dok ya? Sehat. Dokter harus sehat. Iya, dokter harus sehat, karena itu juga penyemangat bagi kami. Iya. Ya, pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung di line telepon 0711 311 454. Hari ini Mang PDK Menyapa mengangkat tema mengenai vaksinasi COVID-19. Tapi sebelum ke vaksinasi COVID-19 ini juga tentunya sebagai edukasi juga ke tengah masyarakat bahwa Bidokes ini merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Polda, begitu ya, dokter ya. Kemudian juga yang juga mempunyai peranan penting begitu. Seperti apa, Dr. Samsul? Iya. Jadi Bidokes ini ada dua yang dia kerjakan. Yang pertama operasional kedokteran kepolisian. Seperti yang lagi ramenya sekarang ya di Jakarta terbakar lapas, itu kan ada unsur DVI, kita identifikasi, deteksi narkoba dan sebagainya. Juga tentu ada layanan kesehatan baik untuk anggota Polri maupun masyarakat umum. Untuk Bidokes ini memiliki satu rumah sakit yang mungkin di Kota Palembang kita sangat dikenal masyarakat. Kemudian kita memiliki 21 poliklinik atau setingkat FKTP. Jadi untuk mendukung program kesehatan secara kepolisian maupun mendukung layanan kesehatan terhadap masyarakat di Sumatera Selatan ini, kita memiliki satu rumah sakit dan 27 layanan kesehatan berupa poliklinik. Jadi rumah sakit Bayangkara ya, ya, dokter ya. Ini juga merupakan salah satu rumah sakit kebanggaan juga, rujukan juga untuk di Sumatera Selatan. Sampai hari ini PCR-nya 24 jam gitu. Iya betul, 24 itu Anda jam, iya. juga betul. Iya. Sangat mendukung, sangat membantu pada saat di tengah pandemi COVID-19 ini. Iya. Baik, dokter, kalau kita misalnya melihat bahwa vaksinasi COVID-19, kita ketahui bersama bahwa Polda Sumsel mengambil peran yang cukup besar dalam percepatan vaksinasi COVID-19. Seperti apa, dokter? Berawal dari kita tentunya kita awalnya dalam pandemi COVID ini yang diutamakan 5M 3T. Ya, 5M kita ketahui memakai masker, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian mobilisasi dan sebagainya. Kemudian kita 3T ya, testing, tracing and treatment. Awalnya kegiatan kita itu dari awal pandemi ini sudah berjibaku. Kita menjadi kebetulan kita di kepolisian dan kita juga seorang tenaga kesehatan. Jadi saya ajak teman-teman kita terpanggil untuk kita yang terdepan dalam penata laksanaan dan penanggulangan COVID-19, khususnya internal Polda maupun di keseluruhan. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan di Sumsel ini kita upayakan maksimal apa yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mendukung. Nah, yang terakhir yang masalah vaksinasi kita maksimal untuk melakukan terhadap dukungan pemerintah. Sampai hari ini mungkin 1,5 juta penduduk yang kita sudah lakukan vaksinasi tahap 1 atau mencapai sekitar 24% dari target vaksin 6,3 juta untuk Sumsel. Kita sudah mungkin berkolaborasi dengan pihak pemerintah dalam hal ini Dinkes maupun TNI, sehingga Polri juga kita, karena kita nakes dan juga kita memiliki layanan kesehatan, membantu hal tersebut. Ya, kalau kita ikut ambil bagian
besar dalam vaksinasi ini. Baik, ini juga menjadi menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat bahwa mengetahui Polda Sumsel itu punya perhatian khusus begitu dalam dalam perang bersama di tengah pandemi COVID-19 ini. Terbukti juga bahwa kita lihat bahwa percepatan vaksin itu terus dilakukan oleh Bidokes ini Polda Sumatera Selatan. Seperti apa saja sih rinciannya seperti itu, Dok? Dari awal program vaksinasi ya, dari awal program vaksinasi Polda Sumsel sudah berupaya maksimal. Kita memiliki sampai saat ini itu 288 vaksinator. Kemudian kita sudah merekrut 814 relawan, artinya dari PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dari ID, IB, kita rekrut untuk menata laksana vaksinasi, percepatan vaksinasi, yang mana Polda Sumsel ini ditargetkan satu hari harus mencapai 24.750 orang sejajaran di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kita tentunya tetap dukungan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan maupun dari TNI untuk menata laksana itu. Jadi kita punya target hal seperti itu, sehingga kita bekerja sekarang 7 hari, Senin sampai Minggu tetap buka. Kalau mau dibuktikan silakan lihat Poliklinik Polda, Rumah Sakit Bayangkara, kita lakukan itu. Tentunya semuanya adalah didukung adanya vaksin dari distribusi vaksin dari pemerintah pusat. Kita sangat maksimal untuk itu. Kita berupaya merekrut relawan, kita berupaya untuk menjadi pelatihan vaksinator sehingga kita bisa melaksanakan vaksinasi ini dengan sebaik mungkin. Targetnya dalam satu hari ada 24.000 ya? 24.750. Hampir 25.000 begitu ya, Dok? Hampir 25.000 untuk Sumsel. Untuk Sumatera Selatan. Nah, ini sudah berlangsung berapa lama dan targetnya apakah memang setiap harinya bisa terlaksana begitu sesuai dengan target? Hampir yaitu kisaran yang cukup besar, 25.000. Besar sekali. Betul. Besar sekali dengan melibatkan satu hari itu. Kalau kita bagi tim jadi 993 nakes di dalamnya. Ada sekitar 278 tim. Jadi satu tim itu 100 orang. Jadi kita harus melibatkan sebanyak itu untuk melaksanakan vaksinasi di Provinsi Sumatera Selatan ini. Seluruh jajaran. Semuanya? Jadi kita gerakkan semua, Polres semua menjadi tempat-tempat untuk pelaksanaan vaksinasi. Jadi semuanya bergerak setiap hari. Dan tercapai targetnya? Untuk sementara, untuk minggu yang lalu kita per hari itu rata-rata 12.000. 12.000. Artinya baru 50%. Tentunya karena stok vaksinnya. Jadi kami itu jujur saja dalam beberapa hari ini, khususnya di Rumah Sakit Bayangkara maupun di Poliklinik, akhirnya vaksinasi kedua agak tertunda. Ini karena kita kejar target itu harus tercapai. Tentunya ini kan target sudah program nasional, kita dukung pemerintah yang mencapai 2 juta vaksin per hari. Jadi 2 juta vaksin, turunannya gimana? Dari 2 juta vaksin per hari, Polri dari 600.000, Polda Sumsel menjadi 24.750. 24.000. Baik, dokter, kemudian di mana sih katakanlah Polda Sumsel ini melakukan percepatan vaksinasi ini? Disebar kemana saja? Karena 24.700 itu bukan perkara mudah begitu ya untuk melakukan vaksinasi setiap hari. Orang itu enggak sembarang. Betul. Apalagi yang kita takutkan ya. Tidak sesembarang itu, tidak semudah yang kita bayangkan, sederhanakan, apalagi isu-isu yang sangat luar biasa ya, vaksinasi tidak baik dan sebagainya, itu harus dihindarkan untuk saat ini. Jadi balik lagi kita bahwa kami memiliki empat cara bertindak untuk pelaksanaan vaksinasi. Yang pertama tentunya yang saya sebutkan tadi, kita memiliki ada 21 FKTP. Itu semua melayani vaksinasi. Dari 21 itu kemungkinan besar biasanya target kita antara 200 sampai 300 orang per hari untuk didosis. Kemudian dari pertanyaan tadi bahwa bulan September kita mulai itu dari awal akhir Agustus, sehingga
setiap FKTP itu di Polair, di Brimob, kemudian di Polda, di Polrestabes, kemudian di Polres jajaran itu bergerak semua untuk melaksanakan vaksinasi. Kemudian yang kedua adalah kita membuat gerai-gerai vaksinasi. Gerai-gerai vaksinasi kita Polsek yang mumpuni, di Mako Polres yang mumpuni untuk pelaksanaan vaksinasi, kita lakukan vaksinasi di sana. Jadi sampai saat ini kita tercatat ada yang bisa dilaksanakan untuk gerai-gerai vaksinasi itu ada 118 untuk di Sumatera Selatan. Setiap hari? Setiap hari, tapi tentunya tadi kebalik lagi, kita tentunya tergantung distribusi vaksin untuk terhadap pemerintah. Kemudian yang kita gerai-gerai vaksin, kemungkinan besar nanti di Samsat kita adakan. Kemudian nanti karena Polair itu bisa disinggahi masyarakat, nanti kita artinya kita juga sudah adakan gerai vaksinasi di sana. Jadi karena masyarakat pesisir itu kita sudah tata laksana untuk pelaksanaan vaksinasi ini, sehingga bisa dilihat setiap hari, Itulah yang kedua, yaitu yang pertama adalah kita tata laksana tempat vaksin adalah FKTP atau Rumah Sakit Bayangkara itu 1.500 atau sampai 2.000 per hari. Jadi orang, makanya minta maaf beberapa kali terjadi kemacetan dan sebagainya. Karena memang masyarakat alhamdulillah sampai hari ini untuk Sumsel yang saya sebutkan tadi baru 23-24%, untuk mencapai 70-80% itu masih jauh. Kami harapkan tetap antusias masyarakat. Kemudian yang ketiga, kami bertindaknya bagaimana melaksanakan vaksinasi ini adalah tentunya itu sentral vaksinasi. Jadi kita sudah berupaya di aula Pakri, di aula semua Polres, di aula semua tempat-tempat pasar yang tentunya tanggal 26 kemarin itu kita pakai semua 26 waktu hari HUT Bayangkara. Itu Sumatera Selatan itu kita Mall PTC, PIP dan sebagainya kita pakai untuk pelaksanaan untuk sentra vaksinasi massal. Tentunya sekali sentra itu bisa mencapai 4.000, 5.000 orang. Kita sangat masif untuk pelaksanaan kegiatan sentra-sentra vaksinasi dan sebagainya. Itu pada saat tanggal 26 itu kita bekerja sama berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan maupun TNI, itu satu hari bisa mencapai 77.800 dosis. Jadi kita berupaya secepat mungkin vaksin ini selesai, sehingga jadi saya ulang lagi bahwa untuk cara bertindak kami itu sentra-sentra vaksinasi. Baik. Jadi pada satu yang keempat, nah ini yang agak sulit, yang sulit dijangkau. Di Polair itu ada dua ambulans terapung atau kapal-kapal terapung untuk kita laksanakan vaksinasi di pesisir-pesisir pantai, di daerah-daerah yang jauh, yang sulit pelosok, yang harus ditempuh dengan air. Untuk di daratan kita sudah, khususnya di Kota Palembang, maupun di Polres-Polres itu sudah memiliki mobile vaksinasi. Di Palembang ini udah 9 kita punya mobil yang harus mencapai pelosok-pelosok. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda berikut Mang PDK masih akan kembali. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat.
Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mang PDK Menyapa, Mang Polisi Dulur Kita Menyapa. Acara ini terselenggara berkat kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Polda Sumatera Selatan. Ya, hari ini kami masih mengajak Anda untuk membahas mengenai vaksinasi COVID-19. Kami juga masih menunggu partisipasi Anda di 0711 311 454 bersama narasumber kami, yakni Kombes Pol Dr. Samsul Bahar MKes, Kabid Dokes Polda Sumatera Selatan. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali nih dok. Lo tadi berbicara mengenai antusiasme masyarakat. Memang kan di awal-awal mungkin kita kesulitan untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksinasi ini memang benar-benar menjadi salah satu pelindung diri di saat di tengah pandemi COVID-19. Tapi semakin kesini semakin apa ya, antusiasme warga, antusiasme masyarakat itu semakin terlihat lebih teredukasi begitu betapa pentingnya vaksinasi. Nah, lalu kemana masyarakat yang mungkin sampai saat ini tuh belum kebagian jadwal vaksinasi, kemana mereka bisa mungkin memanfaatkan salah satu gerai yang disediakan? Iya. Kalau itu yang sudah saya sebutkan awal bahwa kita memiliki 21 FKTV. Itu buka sampai hari Minggu, Senin, Selasa, sampai 7 hari. Rumah sakit Bayangkara buka. Kita buka link yang saya tidak hafal HTTV-nya, itu Rumah Sakit Bayangkara buka link untuk pendaftaran online. Nah, ini yang paling bagus. Artinya kita bisa, kalau sudah mendaftar via online itu kita bisa atur kapan jadwal dia harus datang, hari itu, jam berapa, tanggal berapa, posisi dimanapun, sehingga tidak bisa terjadi kerumunan. Jadi mulai dari awal pelaksanaan vaksin kita sudah buka setiap hari. Saya balik lagi, tentunya kita vaksinnya. Tetapi mudah-mudahan ke depan full vaksin bisa didukung. Jadi masyarakat tidak usah khawatir untuk kegiatan-kegiatan. Kapan dia vaksin kita buka melalui linknya. Kemudian kita buka juga yang langsung di tempat-tempat layanan kesehatan milik kepolisian. Bahkan minggu depan itu kita mulai punya target, khususnya di Kota Palembang ini, di X-Giant di Talang Kelapa. Itu kita bisa menampung 3.000 nanti setiap hari untuk pelaksanaan vaksin ini, untuk mengejar percepatan pelaksanaan vaksin yang tentunya umumnya bahwa herd immunity ini harus terbentuk dan kita harus kejar itu. Jadi kita buka melalui apa yang sekarang yang online, kemudian yang kedua kita buka juga melalui tempat-tempat layanan vaksin. Dilayani, kita maksimal, kita layani, kita mudahkan masyarakat. Bahkan untuk memudahkan masyarakat tadi, apabila tidak terjangkau ya kita sudah punya mobile vaksinasi. Yang penting kembali lagi kita cari peserta, kemudian peran serta, kita ajak semua komunitas-komunitas, baik instansi pemerintah seperti dinas pendidikan untuk sekolah-sekolah, yang tentunya saya gambarkan bahwa sudah ada 5 yang artinya 5 tahap yang pemerintah lakukan. Yang pertama adalah untuk tenaga kesehatan, sudah kita tata laksana, khususnya untuk Polri sudah selesai semua kita laksanakan disuntik. Kemudian untuk layanan publik, yang bahkan untuk di Sumsel ini sudah melampaui 123% yang targetnya 100.000. Kemudian untuk yang ketiga itu remaja, yang SMP, SMA, kemudian yang keempat lansia. Nah, bahkan kita polsek itu sampai saat ini satu polsek 5 lansia itu masih jalan. Jadi lansia ini kan sulit, jadi dijemput oleh Babin Kamtipmas, dijemput untuk ditata laksanakan vaksin. Sehingga untuk di Sumsel ini bisa pelaksanaan lansia, salah satunya punya program dari Polda Sumsel, yaitu 1 polsek 5 lansia setiap hari harus jalan. Sehingga kita yang mana informasinya lansia lebih mudah rentan untuk terkena dan rentan untuk yang memiliki komorbid penyakit-penyakit tertentu sehingga memperberat kondisi COVID-nya sendiri. Yang terakhir untuk remaja artinya 12 tahun sampai 17 tahun
kita mulai harus menyisir tingkat untuk SD, SMP, minta maaf, saya salah, SMP atau SMA untuk kita lakukan vaksin. Sehingga percepatan vaksin yang tadi saya bilang bahwa 6,3 penduduk Sumatera Selatan, 6,3 juta penduduk Sumatera Selatan atau sekitar 70-80% harus dilaksanakan vaksin, itu kita lakukan. Baik pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113111454. Hari ini Mang PDK Menyapa mengangkat tema mengenai vaksinasi COVID-19. Baik dokter, kalau kita berbicara mengenai vaksinasi yang sudah dilakukan, ini juga menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin masyarakat tahu bahwa ada gerai, katakanlah gerai di Rumah Sakit Bayangkara itu disediakan vaksin, ada pelaksanaan vaksinasi begitu ya, tapi masyarakat itu bertanya-tanya apakah ini boleh untuk umum, kemudian kalau umum syaratnya apa, apakah hanya untuk keluarga kepolisian atau seperti apa. Nah ini kan juga agar masyarakat tidak ragu-ragu untuk mendaftarkan dirinya. Seperti apa dokter? Ya. Tadi yang sudah saya sebut bahwa ada 5 yang sudah diprogramkan pemerintah. Yang pertama nakes, tenaga kesehatan, yang kedua layanan publik, yang ketiga lansia, yang kemudian yang keempat masyarakat rentan, kemudian yang kelima adalah remaja umur 12 sampai 17 tahun itu bisa terlaksana. Artinya kita sudah menyediakan tempat-tempat kita untuk bukan hanya untuk polisi. Dari layanan kesehatan juga kita sudah dari awal bekerja bahwa poliklinik yang dimiliki Polri itu bukan hanya untuk polisi. Rumah Sakit Bayangkara yang kita kenal bersama bukan untuk polisi. Semuanya kita terlaksana, khususnya vaksin ini kita buka untuk masyarakat umum yang sudah diprogramkan pemerintah, yang 5 tadi, kapan saja kita lakukan vaksinasi. Tidak ada syarat dan ketentuan berlaku? Syarat yang tadi, yang sudah hanya yang umur 12, online? daftar online, nanti kita lakukan itu. Tentunya kan pelaksanaan vaksinasi itu kan ada 4 tahap, sekarang menjadi 2 tahap, yang tentunya kita screening dulu, ya kita laksanakan baru kita lakukan vaksinasi. Baik, masyarakat kemarin juga sempat menyambut gembira bahwa ada pelaksanaan vaksinasi mobile ya, begitu ya dokter ya? Iya. Kita ketahui bersama ada mobil SIM yang disulap menjadi mobil vaksin keliling. Nah, apakah saat ini masih berjalan? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan angkat telepon yang ingin bergabung. Iya. Halo, assalamualaikum, Mang PDK Menyapa. Halo. Ya, tampaknya terputus. Silahkan kembali dicoba bergabung bersama kami di line telepon 07113111454. Hari ini kita sedang membahas mengenai vaksinasi COVID-19. Silahkan kembali Bapak ataupun Ibu bergabung bersama kami di line telepon yang sudah kami sebutkan tadi. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali tadi. Seperti apa kira-kira masihkah dilaksanakan begitu vaksinasi mobile yang tadi disebutkan bahwa mobil vaksin keliling itu disulap menjadi mobil vaksin keliling, salah satunya yaitu ya dokter ya? Ya, khususnya untuk di Palembang ada 7 kita vaksinasi mobile untuk bergerak kemana-mana yang ke pelosok-pelosok yang tidak terjangkau. Kemudian di Pol Air, saya bilang tadi ada 3 kapal yang kecil yang disulap untuk melaksanakan pesisir. Untuk tentunya vaksinasi mobile untuk mendukung sentra-sentra vaksinasi yang di tempat-tempat jauh yang tidak bisa, yang sulit dijangkau. Tersedia untuk itu vaksin ini. Tersedia, masih sampai saat ini? Masih sampai saat ini, ada mobilnya kok. Iya, kemarin pada saat Mang PDK Menyapa di beberapa episode sebelumnya juga masyarakat bertanya-tanya ini keluh kesahnya adalah ketika ada mobil vaksin keliling ini, di mana saja rutenya? Karena misalnya hari pertama, hari Senin misalnya ada mobil vaksin di sini, kemudian besoknya mau mengajak keluarga begitu, karena batasan cuma 50 kalau tidak salah penelpon yang bergabung waktu itu. Yeah. Besoknya sudah tidak ada lagi. Nah, kemana lagi mereka harus bisa menemukan mobil vaksinasi keliling ini? Tentunya yang mobil vaksinasi ini kan pastinya nanti punya jadwal-jadwal, nanti mungkin kita susun yang mudah menjangkau sehingga masyarakat nyaman untuk pelaksanaan ini. Nanti kalau itu kita jadwalkan, nantinya nanti ada jadwal tertentu untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Baik, jadi masyarakat bisa tahu begitu ya dokter ya. Kita akan angkat telepon yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Rijal Paju, Bu. Iya, silakan Pak. Pak Dr. Samsul, kita mau tanya, kira-kira saya kan nggak punya Android. Kalau kita bawa KTP atau KK ke Rumah Sakit Bayangkara bisa nggak kira-kira? Terus bayar nggak? Itu aja, makasih. Assalamualaikum.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal di Palembang sudah bergabung bersama kami. Silakan dijawab, dokter. Terima kasih Pak Rizal. Rizal, betul. Pak Rizal. Tentunya syarat pasti ya KTP, KK, atau yang memenuhi 5 syarat usia cukup dan sebagainya, tadi remaja yang kemudian yang kaum rentan dan sebagainya. Iya, emang syaratnya ya KTP, KK karena NIK. Karena NIK atau KK di situ kan terdaftar NIK. Itu yang untuk yang dihubungkan dengan PIKER atau dengan yang peduli lindungi, sehingga bisa dimanfaatkan untuk perjalanan, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang membutuhkan kartu vaksin. Jadi memang salah satu syaratnya itu yang jelas pasti sesuai dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi bahwa remaja dan sebagainya, silahkan. Kemudian NIK dicatatkan, kemudian nomor HP karena bisa mau dibawa kemana-mana untuk kartu vaksin ini. Saya kira bisa semua KK itu harus ada dan NIK harus ada. Meskipun tidak ada Android begitu bisa langsung mendaftarkan membawa KTP begitu ya dokter ya? Bisa. Jadi Pak Rizal langsung saja datang ke gerai-gerai yang sudah disebutkan, salah satunya di Rumah Sakit Bayangkara. Poliklinik Polda, di Polair, di Polrestabes ada. Nanti kita buat sentra vaksinasi banyak tempatnya nanti ke depan karena mungkin vaksin masuk banyak. Silahkan Pak Rizal kita lakukan tata laksana untuk vaksinasi ini. Kalau sampai saat ini apakah memang kendala ketersediaan vaksin juga menjadi salah satu yang menjadi perhatian ya Pak ya? Iya, itu untuk ketersediaan vaksin. Tapi masih ada begitu, cuman stoknya saja yang sudah menipis atau seperti apa? Tentunya kan vaksinasi ini ada vaksinasi 1, vaksinasi yang kedua. Ya, jangan sampai nanti vaksinasi kedua tidak sesuai jadwal. Tetapi kita sudah pimpinan pokoknya pelaksanaan percepatan vaksinasi ini kalau masuk vaksin, stok vaksin yang ada 5 hari harus habis. Jadi kita untuk percepatan ini pimpinan menginstruksikan bahwa masuk vaksin 5 hari habis. Contohnya hari ini masuk hari 40.000 dosis. 40.000 ini 5 atau 6 hari ke depan harus habis. Jadi kami tetap tata laksana vaksin untuk pelaksanaan di Provinsi Sumsel ini. Baik, Dr. Samsul, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan masyarakatnya jika dilaksanakan vaksinasi di Rumah Sakit Bayangkara, seperti apa tata laksananya sehingga ini koreksi jika saya salah, ini kalau tidak salah bisa kita selalu menerima. Pada saat vaksin itu digabungkan dengan tempat pendaftaran administrasi. Nah, ini seperti apa sekaligus menjelaskan kepada masyarakat agar tidak ada kerumunan pada saat pelaksanaan. Kita akan jeda sejenak, pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut, Mang PDK Menyapa masih akan kembali. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional.
Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah analog switch off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ASO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mang PDK Menyapa. Hari ini pemirsa kami masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon kami 07113114454. Tema yang diangkat hari ini adalah vaksinasi COVID-19 bersama Kombes Pol Dr. Samsul Bahar MKes, Kabid-Dokes Polda Sumatera Selatan. Baik, Dr. Samsul, kita lanjutkan kembali. Tadi sebelum jeda sempat disinggung mengenai seperti apa sih tata laksana pelaksanaan pada saat kita misalkan mendaftar di Rumah Sakit Bayangkara untuk tentunya menghindari kerumunan, karena untuk jumlah antusiasme warga yang cukup tinggi, kemudian juga di situ juga merupakan salah satu pusat kesehatan. Nah, seperti apa, Dr. Samsul? Ya, prokes harus tetap jalan. Setiap pelaksanaan vaksin itu prokes harus tetap jalan. Jangan sampai kita vaksin kita yang ketular. Itu sulit. Itu yang kita harus hindari. Kita untuk di Polrestabes, di Polda, khususnya Bidokes Polda Sumsel, kemudian Rumah Sakit Bayangkara maupun di poliklinik di jajaran di Sumatera Selatan ini, tentunya kita sudah memiliki di Instagram Bidokes, Instagram. Nah di sana dibuka nanti ada link yang mengatur untuk pendaftaran vaksin itu sendiri. Ini yang paling ideal menurut saya. Jadi pendaftaran itu sendiri, lalu nanti di situ ada formatnya nanti tergambar, syarat-syaratnya apa semua, begitu diterima. Nah, nanti kita enak begitu seperti kami buka yang di X-Giant kemarin itu. Satu hari buka itu langsung 1.100 orang daftar. Dan hari ini kita tata laksana. Lalu jadi kita bisa mengatur mereka kapan jam berapa untuk hadir melalui HP ya bahasanya ini. Kita bisa atur untuk itu. Sehingga pelaksanaan vaksin kita yakini ke depan kita berupaya lebih baik untuk supaya menghindari kerumunan dengan teknisnya pendaftaran yang melalui Instagram yang kami sudah sediakan. Baik, dokter, kalau kita melihat bahwa saat ini vaksinasi ini menjadi salah satu yang dinantikan juga oleh masyarakat karena sudah teredukasi. Nah, tapi di sisi lain juga masih ada kendala selain ketersediaan jumlah
vaksin itu sendiri begitu jumlah vial. Nah, lalu sebenarnya selain ketersediaan vaksin, apa sih yang menjadi tantangan dalam percepatan vaksinasi ini? Polda Sumsel, saya itu mengajak semua peran serta, semua unsur masyarakat Indonesia ini, baik suatu komunitas, baik suatu perusahaan, baik suatu instansi pemerintah juga terus mendukung, mengedukasi, memberikan bahwa vaksin itu baik. Vaksin itu baik. Dari pengalaman saya pribadi sendiri, artinya minimal untuk mengurangi gejala. Gejala apabila kita terkena COVID, tapi kita berharap untuk tidak kena, tentunya tidak seperti itu. Jadi kita berharap semua instansi pemerintah, semua instansi pihak-pihak swasta mendukung ini. Umpamanya suatu perusahaan memiliki aula, dia bisa mengumpulkan 5.000 sampai 10.000 masyarakat, bahkan sampai ke pelosok. Kami kemarin ke Sungai Ceper, minta maaf saya sebutkan seperti Okipap yang dimiliki oleh Sinarmas. Mereka lakukan itu bisa mengumpulkan 10.000 masyarakat sekitarnya untuk dilakukan vaksin. Kita datang. Kita datang naik kapal 3 jam pun kita datang. Artinya itulah upaya kita yang sudah. Dan peran serta masyarakat, tentunya tokoh agama, tokoh masyarakat, masih ada beberapa kalangan yang menolak vaksin atau vaksin itu tidak baik, semuanya itu dinyatakan. Tolonglah nyatakan bahwa ini sudah kita lakukan supaya mereka mengerti dan sadar bahwa vaksin itu harus dilakukan untuk tata laksana. Jadi saya mengajak semua tokoh masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan-perusahaan untuk mendukung program pemerintah ini terkait vaksin, pesertaannya bagaimana, syukur-syukur menyediakan untuk itu. Baik. Menyediakan sarana untuk kegiatan vaksin. Kita akan angkat penelpon yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Rizal tadi, Bu. Pak Rizal tadi, silakan Pak Rizal. Iya. Pak Samsul, kira-kira saya kan pengen ngajak orang-orang yang di kampung itu kan ada yang belum vaksin. Mereka juga nggak ada Android. Itu kira-kira saya ajak mereka ke Rumah Sakit Bayangkara, kira-kira bisa nggak kira-kira? Atau 10 orang saya ajak semua itu, Pak. Mungkin sekarang sadar, Pak. Satu, kedua juga mungkin untuk perjalanan, untuk apa-apa itu, Pak. Kita perlukan. Masuk mall aja sekarang susah, Pak. Gitu. Terima kasih, Pak Samsul. Terima kasih. Iya, inilah yang sebut tadi, makin pasti Bapak ini tokoh masyarakat. Betul. Alhamdulillah beliau peduli. Ini yang kami tunggu. Ya, daftarkan, bawa 10 nama di dalam satu kertas atau 200 nama, syukur-syukur 1.000 nama. Insya Allah kami layani. Mau pilih klinik secara manual, maksudnya begini kan, artinya disusun daftar nama, kami RTA, RTB, vaksinasi sekian orang, berapa banyak orang, kami layani. Tentunya nanti kita jadwalkan supaya tidak terjadi kerumunan, artinya seleksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah untuk ditata laksana vaksin. Ini pasti tokoh masyarakat. Iya, insya Allah dia baik. Jadi kalau misalnya Pak Rizal besok mungkin langsung datang ke Rumah Sakit Bayangkara, langsung mendaftar ke sentra vaksin atau seperti apa, Pak Samsul? Ya, tentunya untuk menghindari kerumunan, ya tentunya kan saya mungkin secara manual yang tidak memiliki Android kita kumpulkan dalam satu catatan, atau bila perlu diketik, kami memiliki 2.000 orang untuk ditata laksana vaksin. Ajukan kami, kita buat jadwalnya. Nanti akan terjadwal. Kita laksanakan, tetap kita laksanakan. Baik, Dr. Samsul, selama pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini, apakah ditemukan KIPI begitu atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang dikhawatirkan masyarakat sampai sejauh ini? Sampai sejauh ini ya tidak ada. Ya mungkin yang 1,5 juta pelaksanaan vaksin, mungkin 500.000 yang kami sudah tata laksana ini, saya kira tidak. Tentunya memang sekedar demam, yang paling banyak lapar. Habis itu divaksin lapar, dan yang paling tinggi skornya adalah kalau di family 100 itu mungkin ya ngantuk. Bahkan. Untuk itu nggak usah khawatir, tentunya juga suatu KIPI yang disebutkan orang bisa terjadi jauhlah dari bahasa yang disebutkan, yang dinyatakan oleh tentunya kalau bisa tetap program ini jalan. Jadi KIPI itu saya kira sudah ratusan ribu kita lakukan, tidak ada. Lakukan terus, tentunya ini kan untuk kepentingan kesehatan kita bersama. Kita ambil globalnya dulu, masyarakat sehat.
masyarakat sehat. Jangan tentunya singkirkan dari hal-hal pribadi yang berpikir yang tidak baik pelaksanaan vaksin ini. Saya harapkan seperti itu. Jadi memang KIPI itu minim sekali ya dokter ya? Hampir ya, tidak ada. Kami tata laksana selama ini hampir tidak ada. Sampai paling demam ya sudah, demam sebentar. Ya makanya saya bilang, saya lapar tadi. Lapar sama ngantuk. Ya. Baik, dokter, kalau misalnya masyarakat yang saat ini menyaksikan kita belum divaksin dan masih ada sedikit keraguan, jika ingin pelaksanaan vaksinasi ini berhasil, katakanlah KIPI-nya diminimalisir sedemikian rupa, apa yang harus mereka persiapkan? Mendaftarkan diri, ya sama seperti tadi, yang memenuhi syarat, datang, yang persiapkan itu orangnya, nick-nya, nomor HP-nya, datang dia. Kita tentunya syaratnya kan pasti ada screening. Yang namanya screening kita cek dulu kesehatannya. Ya banyak memang ditunda. Misalnya dia kena hipertensi. Pada saat itu begitu diukur, 180. Ya artinya pasti ditunda, diobatin, begitu tensinya nanti sudah normal, kita vaksin. Atau penyakit-penyakit tertentu yang tidak bisa divaksin, kita perbaikin dulu, ditata laksana dulu, sesuai dengan dikontrol dulu penyakitnya, kita tata laksana. Jadi tidak usah ragu, datang, bawa fisik, bawa NIK, bawa nomor HP, kita tata laksana tentunya untuk vaksin terhadap masyarakat. Mengakomodir juga bahwa tadi seperti yang Pak Rizal katakan, yang tidak ada Android begitu ya Pak ya? Bisa diakomodir, 100-200 orang masuk datang, kita jadwalkan. Ini yang paling kami tunggu tuh ini. Ya, artinya dari RT, RW, dari tokoh masyarakat, dari tokoh agama, dari instansi tertentu yang memiliki masyarakat di sekitarnya. Kapan saja kita layani, tentunya untuk mendukung percepatan vaksinasi. Baik, Dr. Samsul, selain percepatan vaksinasi yang kita ketahui bersama yang sudah dilakukan oleh Polda Sumsel dan jajaran, apa saja yang juga dilakukan tentunya untuk bersama-sama mengarungi pandemi ini yang sudah dilakukan begitu, selain tentunya percepatan vaksinasi. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami, usai jeda berikut Bang Pedika Menyapa masih akan kembali. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital,
TV digital, bersih, jernih, canggih. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bang PDK Menyapa. Kami masih mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam telepon 07113 11444. Hari ini Bang PDK Menyapa mengangkat tema mengenai vaksinasi COVID-19. Baik, Dr. Samsul, kita lanjutkan kembali. Tadi sebelum jeda sudah sempat disinggung, selain percepatan vaksinasi, apa lagi yang sudah dilakukan oleh ini dalam artian Bidokes, Polda Sumsel dan juga Polda Sumsel tentunya untuk bersama-sama memerangi pandemi COVID-19 ini? Iya. Jadi sudah dari awal pandemi, ketika kita awal pandemi itu awalnya 3M bisa menjadi 5M, menjadi sekarang ditambah jadi 3T. Saya berjigu untuk khususnya Bidokes saja, artinya 5M kita sudah menggalakkan pemakaian masker. Pembagian masker ya mungkin sudah kami tidak ada di datanya, mungkin sudah ratusan ribu atau bahkan jutaan masker yang kita bagikan kepada masyarakat untuk menanggulangi pandemi ini. Kemudian hand sanitizer, kemudian penyemprotan kita sudah lakukan. Wah, minta maaf ya, artinya juga kita lakukan yang tempat-tempat masyarakat berkumpul, melakukan dibubarkan dan sebagainya. Baik. Kami khususnya Bidokes ini umumnya adalah 3T, testing, treatment maupun tracing. Baik. Oh, itu. Kita pending sejenak, dokter, kita akan angkat penelpon yang ingin bergabung bersama kami di Mang PDK Menyapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Jauhari, Mbak, di depan Rumah Sakit Bayangkara, Mbak. Iya, Pak Jamal. Ya. Mbak. Baik, silakan Pak. Ini saya dapat link dari Bayangkara, Mbak. Cuman kalau daftar itu selalu kotanya penuh gitu, Mbak. Jadi kesulitan itu. Istri saya ngomong gimana, nanti kalau pulang-pulang ke Jawa nggak bisa. Ya tunggu sepi aja lah. Dia bilang kotanya penuh terus. Baik, Pak Jamal sudah mendaftar ya Pak Jamal ya? Jauhari, Mbak, Pak Jauhari. Oh, mohon maaf, Pak Jauhari sudah mendaftar, Pak Jauhari? Kalau saya sudah dari kantor, Mbak. Kalau istri saya belum. Oh, belum daftar. Pada saat ini mendaftar, kemudian disampaikan informasinya bahwa kuota penuh, seperti itu ya Pak Jauhari ya? Kuota penuh, Mbak. Baik, itu saja Pak Jauhari atau Pak Dr. Samsul ada yang ditanyakan? Iya, terima kasih Pak Jauhari. Ya, iya, saya berdosa sekali, masih tetangga saya sendiri belum ini ya. Jauh ya, salah ini saya. Tapi ya tetap kita tata laksana. Kapan saja datang, tentunya nanti akan disesuaikan jadwal, mendaftarkan diri dan sebagainya. Kita tunggu Pak Jauhari kalau tetangga sebelah. Saya kira ke depan kita perbaiki. Memang antusias, ya tadi kita sebutkan mulai antusias masyarakat mulai ramai sehingga tetangga sendiri saya lupa gitu. Kita tata laksana Pak, kita tata laksana, kita kerjakan hal-hal yang seperti ini, kita semakin berubah. Silakan mendaftar, silakan untuk ke Rumah Sakit Bayangkara, juga dekat juga dengan Poliklinik Polda, silakan ke Polrestabes juga silakan. Saya kira kita selesaikan ini, kita laksanakan vaksinasi ini. Kuotanya seperti apa? Memang setiap harinya katakanlah di Rumah Sakit Bayangkara, kuotanya berapa sebenarnya, dokter? Jadi ini kan saya bilang juga bahwa kita ini pertama kita juga manusia Pak. Jadi artinya seperti Rumah Sakit Bayangkara mungkin bisa maksimal 2.000 per hari, kita batasin. Dengan bertambahnya nanti vaksinator kita terlaksanain. Jadi kuotanya memang berubah-ubah tergantung distribusi vaksin. Tapi sampai hari ini Rumah Sakit Bayangkara bisa 1.000, Poliklinik Polda bisa 200, kemudian di Polrestabes juga bisa 200, di Polair bisa 200. Banyak. Kita terbuka untuk pendaftaran baik maupun online maupun datang langsung, tapi tentunya kita sesuai aturan, nanti kita dijadwalkan kapan bisa ditata laksana untuk pelaksanaan vaksin ini. Mudah-mudahan Pak Jauhari ini juga segera mendapat panggilan begitu ya, Dokter Samsul ya. Baik, dokter, kalau kita melihat vaksinasi ini antusias warga sudah cukup tinggi, kemudian juga dari pemerintah juga sudah terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi, tapi pada kenyataannya masih saja
capaian vaksin ini atau target yang sudah tervaksin ini masih belum sesuai dengan harapan kita. Sebenarnya apa masalahnya ya, dokter? Ya tentunya masalahnya ya kendala vaksin, distribusi vaksin. Tapi saya yakin pemerintah akan menjawab ini. Minggu depan saya yakin banyak. Mulai karena ada barang kita kerjain. Ya, kemudian yang kedua kendala-kendala ini tadi. Saya mengajak semua peran serta masyarakat yang menolak adanya vaksin atau artinya yang belum mengerti dengan vaksin, tolong semua peran serta masyarakat. Dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian tenaga pendidik, kemudian semua yang terlibat, seluruh lapisan masyarakat. Mari kita mengedukasi, mari kita mengajak teman-teman untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Yang tentunya juga untuk semua, untuk kita bersama. Untuk kita bersama, kalau sehat bersama bisa ke pasar, bisa kemana-mana kan enak. Jadi kalau bisa ke mall juga enak, yang tidak dibatasin hal-hal seperti itu. Tapi tentunya kan pasti COVID ini masih tetap ada. Tapi kita jalani dengan ayo kita vaksin. Ayo kita berperan serta dalam kegiatan vaksin. Yang sudah vaksin aja teman yang sudah belum divaksin. Yang memiliki perusahaan, minta maaf saya, instansi-instansi tertentu, ayo ajak masyarakat sekitar atau teman-teman atau keluarganya untuk kita vaksin. Semuanya sudah divaksin. Yang notabene bahwa herd immunity itu akan terbentuk setelah vaksin itu kita 70-80% divaksin, sehingga kita bisa hidup yang secara bisa normal, masyarakat tangguh, Indonesia tumbuh bahasanya. Baik, masyarakat tangguh, Indonesia tumbuh begitu. Betul. Jadi dokter ini juga membuka wawasan di tengah-tengah masyarakat bahwa sebenarnya tercapainya vaksin ini sendiri tugas kita semua begitu. Tidak hanya tugas pemerintah, tidak hanya tugas Polda, TNI, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang kesadaran masyarakat untuk divaksin begitu ya, Dokter Samsul ya? Harus sadar, harus divaksin. Ya, masyarakat harus divaksin. Kesadaran masyarakat ini yang mahal harganya. Kita di samping kendala vaksin, manusianya mana, nanti kita tempatnya mana, kendalanya kita hadapi bersama. Pokoknya kita vaksin bersama. Baik. Dokter Samsul, silahkan apa yang ingin disampaikan ke tengah-tengah masyarakat, tentunya untuk masyarakat bahwa agar jangan ragu untuk divaksin ini, tentunya untuk kebersamaan kita, untuk kesehatan kita bersama begitu. Ya, ini vaksinasi ini COVID-19 ini adalah melanda seluruh dunia. Ya, artinya semuanya harus. Semua kalangan masyarakat, nggak ada orang yang tidak ada orang yang pasti tidak kena COVID, itu nggak ada. Artinya tidak ada orang yang menyatakan bahwa COVID itu tidak ada, tidak. Jangan pernah ada itu. Nyatanya COVID itu ada. Jadi saya mengajak semua tadi kembali lagi khususnya peran serta masyarakat, peran serta kita semua untuk melaksanakan vaksinasi supaya terbentuk kesehatan masyarakat secara global, khususnya di Sumatera Selatan. Jangan ragu untuk mendatangi sentra-sentra vaksin. Jangan ragu kita layani tentunya sebaik mungkin yang kita akan layani ini. Baik, terima kasih sekali Kombes Pol Dr. Samsul Bahar MK, Kabidokes Polda Sumatera Selatan. Terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama kami dalam acara kita hari ini, pemirsa. Mang PDK menyapa. Vaksinasi COVID-19 tentunya kita adalah tugas kita bersama untuk menggalakkan vaksinasi ini, karena memang dengan tercapainya vaksinasi secara keseluruhan tentunya ini juga untuk kebersamaan dan juga kesehatan kita bersama begitu ya, dokter ya. Terima kasih sekali atas waktunya, dan pemirsa, demikian Mang PDK menyapa hari ini. Acara ini terselenggara berkat kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Polda Sumsel. Saya Wima Yasrustam, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.